Dodol Betawi Satibi diambil dari nama pemiliknya Pak Satibi yang sudah menjalankan bisnis dodol Betawi selama 20 tahun. Tak heran kalau produk dodol Betawi Satibi menjadi produk dodol Betawi yang terkenal di kawasan Jabodetabek. Ditemui di rumahnya di kawasan Kalibaru, Cilodong, Depok. Pak Satibi bercerita awal mula usaha dodol Betawinya di tahun 2005. Berawal dari kegemarannya akan makanan Betawi dan banyak bergaul dengan lingkungannya yang mayoritas masyarakat Betawi. Lalu Pak Satibi belajar membuat dodol Betawi dan menjadi usaha yang dijalankannya hingga sekarang. Kuliner Betawi itu yang paling bisa saya kuasain ya, yang bisa saya kuasain itu emang dodol Betawi ini. Itu pertama, kedua saya emang di samping itu saya juga suka. Saya senang sampai sekarang, jadi sampai sekarang juga saya juga nggak bosan, ibaratnya sambil nyobain, kan harus dicobain ya Bu, ya, dodolnya ini enak apa enggak gitu. Sampai sekarang saya juga masih makan kalau dodol Betawi. Dulu belajar bikin dodol Betawi ini Bapak belajar sama orang khusus atau otodidak Pak sendiri? Pertama ya emang kita bergaul banyak sama masyarakat orang pribumi, orang Betawi asli. Kedua, saya dulu juga pernah kerja sama dodol Betawi gini, istilahnya pernah belajar lah gitu. Tapi memang intinya hampir sama Ibu, dodol di Jawa, dodol Betawi gitu. Bahan-bahan bakunya cuman tergantung dari kita ngolah itunya, resepnya lah. Pak Satibi memanfaatkan bagian belakang rumahnya sebagai dapur untuk membuat dodol. Menurut Pak Satibi, yang menjadi ciri khas dodol Betawi yang dibuatnya adalah tidak menggunakan gula putih, tapi hanya menggunakan gula merah sebagai bahan pemanis. Uniknya lagi, Pak Satibi menggunakan kayu bakar dalam proses pembuatan dodolnya. Inilah yang membuat dodol Betawi Satibi memiliki cita rasa yang khas, orisinal, dan dodolnya dapat disimpan hingga 1 bulan lamanya. Pertama, buat kos industrinya lebih ringan. Kedua, terus buat rasanya beda, lebih enak pakai kayu bakar daripada pakai gas Bu. Jadi ada bau kayunya, bau asapnya tuh rasanya beda di samping gas. Dan itu udah sering dicoba, udah pernah dicoba dulu emang pakai gas rasanya gimana, pakai kayu bakar rasanya gimana gitu, beda rasanya. Terus dulu pernah nyoba pakai briket batu bara, rasanya gimana, tetap rasanya lebih enak pakai kayu bakar. Dalam sehari, Pak Satibi memproduksi 200 hingga 300 kg dodol Betawi. Hari produksinya adalah Selasa hingga Jumat. Penjualannya dilakukan di hari Sabtu dan Minggu. Selain di rumah, untuk memasarkan produk dodol Betawinya, Pak Satibi juga rajin mengikuti berbagai kegiatan dan bazar. Selain itu, Pak Satibi juga menjual dodolnya kepada sejumlah reseller, dan setiap minggunya Pak Satibi bisa menghasilkan sekitar 10 juta lebih. Dari situlah Pak Satibi bisa menghidupi keluarganya, bahkan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Kalau dari sisi ekonomi, alhamdulillah sih, di samping saya juga alhamdulillah bisa menyekolahkan anak saya, ya bisa istilahnya bisa kebeli rumah. Terus alhamdulillah juga bisa ngebantu anak-anak yang pada ngikut sama saya gitu, yang kerja. Terus yang bagian packaging, yang bagian bungkusin gini nih Bu juga. Ini ibu-ibu sekitar Bu, di sekitar sini ada sekitar 6-7 orang gitu. Ya alhamdulillah sih ada. Usaha dodol Betawi adalah usaha yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan, karena proses membuatnya masih manual. Untuk mengaduk dodol saja butuh waktu hingga 8 jam. Menurut Pak Satibi, tantangan usaha dodol Betawi bukan persaingan, tapi gempuran makanan-makanan modern. Karenanya Pak Satibi berharap dari ketiga anak-anaknya ada yang bisa melanjutkan usaha dodol Betawinya kelak. Iya itu betul Bu. Betul, makanya saya juga tekankan ke anak saya, di antara salah satunya ini, istilahnya kan di samping kita emang nggak munafik, kita nyari rezeki dari sini Bu ya.